Pengujian lebih dua rata-rata populasi atau analisis varian satu arah yang merupakan praktikum 8 dan 9 dengan saya sendiri Kopi Pas Simatupang dengan NIM 4201230002 dari kelas PSMB 20 jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Yang pertama, analisis variansi. Analisis variansi atau ANOVA adalah suatu metode untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dari 3 atau lebih populasi. Asumsi dasar yang harus terpenuhi dalam analisis varians adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel diambil secara random dan saling bebas, independen. Sampel hendaknya diambil secara acak, random, sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Yang kedua, populasi berdistribusi normal. Agar dapat berdistribusi normal dapat dipenuhi dengan cara memperbanyak jumlah sampel dalam kelompok. Yang ketiga, populasi mempunyai kesamaan variansi atau varians data homogen. Setiap kelompok hendaknya berasal dari populasi yang sama dengan variansi yang sama pula. Bila banyaknya sampel sama pada setiap kelompok, maka kesamaan variansinya dapat diabaikan. Tetapi bila banyaknya berbeda, maka masing-masing kelompok tidak sama. Klasifikasi ANOVA. Klasifikasi ANOVA terdapat 3, yaitu yang pertama, klasifikasi satu arah. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variansi. Yang kedua, klasifikasi dua arah. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan varian. Yang ketiga, klasifikasi banyak arah. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Yang pertama, ANOVA satu arah. ANOVA satu arah digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi satu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas. Dengan sendirinya, pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel terikatnya mempengaruhi garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan, maka antar faktor tidak mempengaruhi interaksi. Bagian pengukuran variabilitas ANOVA. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, variabilitas antar kelompok. Yang kedua, variabilitas dalam kelompok. Yang terakhir, jumlah kuadrat pengukuran total. Yang pertama, variabilitas antar kelompok. Variabilitas antar kelompok adalah variansi min kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih berpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA, yang dimana rumusnya JKA sama dengan N kecil buka kurung sigma X bar kuadrat dikurang sigma X bar kuadrat per K, atau JKA sama dengan sigma T kuadrat per N kecil dikurang G kuadrat per N besar. Keterangan: K merupakan banyaknya kelompok, T merupakan total masing-masing kelompok, G
total X keseluruhan, N kecil jumlah sampel masing-masing kelompok, N besar merupakan jumlah sampel keseluruhan. 2. Variabilitas dalam kelompok. Variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak tergantung oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat dalam, atau disingkat JKD. Rumus JKD sama dengan JKSMK. Keterangan JKSMK adalah jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. Yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total. Jumlah kuadrat penyimpangan total adalah jumlah kuadrat selisih antar skor individual dengan mean total atau JKT. JKT sama dengan sigma X kuadrat dikurang G kuadrat per N atau JKT sama dengan JKA ditambah JKD. Prosedur uji hipotesis satu arah. 1. Menentukan hipotesis H0 dan H1. H0 di mana nu1 sama dengan nu2 sampai dengan nu-K. Yang artinya semua rata-rata atau mean populasi adalah sama, tidak ada efek faktor terhadap variabel responden. H1 tidak semua nu1 yang dimana I sama dengan 1, 2, sampai dengan K. Yang artinya minimal satu rata-rata populasi berbeda atau yang lainnya sama. Ada efek atau pengaruh faktor terhadap variabel responden tidak berarti bahwa semua populasi berbeda. Yang kedua, menentukan tingkat signifikan alfa. Yang ketiga, tentukan derajat kebebasan DF. DF JKA sama dengan K kurang 1, DF JKD sama dengan N dikurang K. Yang keempat, analisis dan menentukan F hitung dan F tabel. F hitung sama dengan RKA per RKD lebih besar FK dikurang 1, yang dimana N dikurang K, atau signifikan P valuan. Yang kelima, menentukan daerah kritis. H0 ditolak jika signifikan lebih kecil alfa. H0 ditolak jika F hitung lebih besar F tabel. Yang keenam, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel. HA diterima jika F hitung lebih besar F tabel. Untuk menentukan F0 atau HA diterima Untuk menentukan H0 atau HA diterima, maka ketentuan yang harus diikuti adalah A. Bila F hitung sama atau lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang B. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang terakhir, keputusan. Analisis setelah ANOVA. Analisis setelah ANOVA dilakukan apabila hipotesis 0 atau H0 ditolak. Fungsi analisis setelah ANOVA adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh F hitung yang menunjukkan adanya perbedaan. Apabila F hitung menunjukkan tidak ada perbedaan, tentu analisis sesudah ANOVA tidak perlu dilakukan. Ada beberapa teknik analisis yang dapat digunakan, antara lain TUKHSD, Dunkey, dan lain-lain yang populer dan yang sering digunakan adalah TUKHSD. Proses perhitungan post-cost. A. Menghitung TUKHSD dengan rumus HSD sama dengan Q akar
RKD per N kecil. Yang B, mencari perbedaan rata-rata antar kelompok, menghitung rata-rata masing-masing kelompok. X bar M sama dengan sigma XM per NM. N merupakan banyaknya sampel, Q merupakan the stochastic range statistik, K banyaknya kelompok, DF sama dengan N dikurang K. Baik, seperti inilah pengaplikasiannya pada aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka lembar kerja SPSS, kemudian kita buka file atau kita ketikkan data seperti yang nampak pada layar. Kemudian di sini pada daerah terdapat angka 1 dan angka 2 dan angka 3, di mana angka 1 ini merupakan daerah Jakarta, yang kedua merupakan Jawa Barat, dan yang ketiga merupakan Jawa Tengah. Dan pada rasa terdapat 3, yaitu kacang, coklat, dan susu. Untuk melakukan analisis varian satu arah, yang pertama, kita klik menu analis, kemudian compare mean, kemudian one day ANOVA, lalu kita pindahkan sales ke dependent list, kemudian daerah ke faktor, lalu kita klik option, kemudian kita pilih deskripsi, kemudian homogeneity of variant, lalu continue, kemudian paste, kita pilih Bonfire dan 2K, kemudian continue, kita klik OK. Seperti inilah yang akan kita dapatkan datanya, terlihat pada deskriptif pada bagian salesnya. Pada bagian N-nya, Jakarta N-nya 15, masing-masing N-nya 15, baik Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kemudian min-nya, min Jakarta 24,40, kemudian min Jawa Barat 30,47, dan Jawa Tengah 56,60, dan totalnya 37,16. Kemudian total dari stat defisiensi 16,39, kemudian standar errornya totalnya 2,443. Pada low body-nya totalnya 32,23, kemudian pada bagian minimum totalnya 20, maksimum 66. Kemudian pada bagian ANOVA, DF-nya totalnya 44. Lalu pada post hot test, min dari I sampai J, Turkinya negatif 6,067, dan standar errornya 3,106, dan signifikannya 0,137. Low body-nya negatif 13,61, dan up body-nya 1,48, dan begitu seterusnya. Sampai homogen stat. Bagian salesnya Turki HSD pada daerah Jakarta N-nya sama dengan 15, maka dapatnya 24,40, Jawa Barat sama 15, dapatnya 30,47, Jawa Tengah 56,60, maka signifikan yang dapat 0,137, lebih besar dari alfanya.